Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. 3 bulan kemudian. Sudah 3 bulan berlalu sejak kejadian itu. Hana sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan kini, ia bersama dengan Revan tinggal dengan Eyang. Wanita parubaya itu memaksa Revan dan Hana untuk tinggal di rumahnya, berjaga-jaga agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Dan 1 bulan belakang, wanita parubaya itu sakit parah. Mulai terus berbaring di atas tempat tidurnya, dengan Hana yang sedia menemaninya setiap saat. "Eyang mau apa?" tanya Hana yang baru saja masuk ke kamar Eyang, dengan nampan di tangannya, membawa semangkuk bubur dan air putih. Eyang menoleh perlahan ke arah Hana yang berjalan mendekat ke tempat tidur, lalu menaruh nampan itu di atas meja samping tempat tidur. "Eyang mau apa? Biar Hana ambilin buat Eyang," ucap Hana menatap Eyang. Bisa telepon Adi dan juga suamimu," ucap Eyang dengan lemah, lalu tersenyum pada Hana. Hana terdiam mendengar hal itu, dan dengan cepat meraih ponselnya yang sempat ingin Eyang raih tadi. Buru-buru Hana mencari kontak suaminya, lalu menghubungi nomor itu. Tidak lama berdering, Revan pun mengangkat teleponnya. "Halo sayang, ada apa? Kamu baik-baik saja kan? Eyang juga baik-baik saja kan?" tanya Revan tanpa henti saat mengangkat telepon dari istrinya. "Bisa segera pulang tidak, Om? Eyang ingin bertemu dengan Om dan juga Om Adi," ucap Hana, melirik terus-menerus ke arah Eyang yang terlihat memejamkan mata dengan hembusan nafas lemah. "Oke, 15 menit lagi aku sampai," ucap Revan, lalu memutuskan panggilan sepihak untuk menelpon omnya. Hana mendudukkan diri di tepi tempat tidur di samping Eyang, lalu menggenggam tangan Eyang yang dingin. "Eyang baik-baik aja kan? Atau perlu Hana telepon dokter?" tanya Hana mulai khawatir. Wanita parubaya itu tersenyum kecil pada Hana, lalu mengangkat satu tangannya menyentuh pipi wanita hamil itu. "Eyang baik-baik saja, Hana. Eyang hanya ingin bertemu dengan mereka," ucap Eyang dengan tersenyum kecil. Hana terdiam mendengar hal itu. Firasatnya mulai tidak enak. Pasalnya Mita dan Adi setiap hari berkunjung ke rumah Eyang. Setiap jam 11 siang mereka berdua akan ada di samping Eyang, bertanya apa yang diinginkan Eyang dan lainnya. Dan tidak biasanya Eyang mencari mereka berdua, lantaran tahu jika Mita dan Adi selalu datang jam 11 siang. Ada apa ini? Batin Hana mulai bertanya-tanya. 15 menit kemudian, Revan menghentikan mobilnya tepat di depan rumah, lalu berlari masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Revan membuka pintu kamar dan berjalan cepat mendekati istri dan neneknya itu. "Eyang baik-baik saja kan?" tanya Revan yang kini bersimpuh di samping Hana yang duduk di tepi tempat tidur. Eyang tersenyum mendengar hal itu, lalu mengangguk kecil, tapi hal itu tidak bisa menghilangkan rasa khawatir di hati Revan dan Hana. "Mana Adi dan Mita?" tanya Eyang dengan suara paraunya. "Sebentar lagi mereka akan tiba di sini, Eyang," ucap Revan, lalu menggenggam tangan Eyang bersama dengan tangan istrinya. Tidak lama kemudian, Mita dan Adi tiba. Mereka terburu-buru berjalan menghampiri Eyang, lalu naik ke sisi lain tempat tidur. Mama baik-baik saja kan? Ada apa? Mama butuh sesuatu. Katakan pada Adi," ucap Adi yang kini duduk di samping istrinya, di sisi tempat tidur seberang. Dengan lemah, Eyang menggelengkan kepalanya, lalu menatap satu persatu orang di dekatnya itu. "Seandainya Gilang juga ada," ucap Eyang yang mulai terdengar sulit mengatur nafasnya yang tersengat-sengal. Adi dan Mita mulai khawatir melihat hal itu. Begitupun dengan Hana dan Revan, lalu berniat untuk menelpon dokter.
tapi dihentikan oleh Eyang. Jangan telepon dokter. Aku baik-baik saja, ucap Eyang, memejamkan mata sejenak, lalu menatap Hana. Adi, Mita dan Revan terdiam saat Eyang menyentuh pipi Hana dengan gerakan pelan, seolah berusaha keras untuk mengangkat tangannya. Jaga anak kalian dengan baik. Aku sangat ingin melihat mereka, tapi sepertinya tidak bisa, ucap Eyang, tersenyum dengan bibir pucatnya. Hana menyentuh tangan Eyang yang ada di pipinya, lalu mengangguk dengan berusaha menahan tangisnya. Eyang beralih menatap Revan yang menunduk berusaha menahan tangisnya. Revan, lirih Eyang, membuat Revan seketika menatapnya. Jaga istrimu baik-baik. Jangan buat dia menangis. Karena menyakitinya sedikit saja, sama halnya kamu menyakiti Eyang dan juga ibumu. Jadi, jangan buat Hana menangis, ucap Eyang, menasehati cucunya itu. Revan menganggukkan kepalanya dengan tubuh gemetar menahan tangis. Kini Eyang beralih menatap Adi dan Mita, yang terlihat mulai terisak seperti Hana dan Revan. Katakan pada Gilang untuk mengurangi keras kepalanya itu, dan juga katakan padanya untuk segera menikah. Beritahu padanya untuk tidak menyentuh sesuatu yang dilarang. Nasihat Eyang yang ditujukan untuk Gilang. Mita menganggukkan kepalanya, menahan suara tangisnya. Mereka tahu kalau saat ini Eyang tengah menyampaikan apa yang ingin ia sampaikan untuk terakhir kalinya. Aku sangat ingin melihat wajahnya sekali, tapi dia berada sangat jauh, ucap Eyang dengan lemah dan nafas yang mulai tersengal-sengal. Eyang, tangis Revan pecah saat sang nenek tak kunjung menjawab panggilannya. Setelah tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara lirih, Adi memeluk istrinya yang mulai menangis dengan keras. Sedang Hana terus menggenggam erat tangan Eyang, menyalin tangan itu untuk yang terakhir kalinya dengan air mata yang membasahi pipinya. Semua pelayan di rumah itu menundukkan kepala mereka, menyeka air mata yang berhasil lolos. Majikan yang selama ini mereka layani telah pergi ke sisi yang maha kuasa. Majikan yang begitu baik dan lembut yang pernah mereka temui. Pukul 11.10 pagi, Singapura. Sudah 3 bulan berlalu sejak Gilang membawa Kinara ke apartemennya. Kini wanita itu sudah boleh keluar dari kamar. Tapi sayangnya, semua pintu dikunci oleh Gilang, membuat kesempatannya untuk kabur menghilang seketika. Gilang menyantap makanannya dengan lahap, meski sebenarnya perasaannya tidak enak. Gilang mendongak, menatap Kinara yang duduk dengan terus menatap tajam ke arahnya. Jangan menatapku seperti itu. Jika kamu tidak ingin matamu itu keluar dari tempatnya, ucap santai Gilang, lalu menyuapkan suapan terakhir ke mulutnya. Kenapa kau begitu menyukai adikku yang polos itu? Apa mungkin kau sudah menyentuh setiap jengkal tubuhnya? Ucap Kinara dengan senyum mengejek di bibirnya. Kinara terkejut saat sebuah sendok melayang melewati wajahnya dan jatuh ke lantai di belakangnya. Jika kau tidak ingin wajahmu itu rusak, maka sebaiknya jangan berbicara. Dia berbeda denganmu, yang telah disentuh oleh puluhan pria, ucap Gilang dingin, lalu berbalik kembali untuk mencuci piringnya. Tubuh Kinara bergetar mendengar ucapan Gilang. Ia benar-benar dipandang rendah oleh pria di hadapannya itu. Cih, kau berbicara soal tubuhmu tidak pernah disentuh oleh wanita manapun, ucap Kinara berdecih, lalu meletakkan sendok makannya dengan kasar ke piringnya hingga menciptakan suara nyaring di dapur itu. Yang jelas aku berbeda dengan dirimu. Aku masih mempertahankan keperjakaanku sampai sekarang. Yang pernah menyentuhnya hanya tanganku sendiri, ucap Gilang menimpali ucapan Kinara tanpa malu. Kinara memandang aneh pria yang memunggunginya itu, lalu mendengus kesal.
Gilang menghentikan tangannya yang tengah membilas piring itu, lalu mematikan keran air dan beralih untuk meletakkan piring bersih itu pada tempatnya. Gilang merogoh saku celananya saat tiba-tiba ponselnya berdering. Ia menyipitkan matanya saat melihat nama yang tertera pada layar ponselnya. "Halo Ma, ada apa?" tanya Gilang saat mengangkat telepon dari ibunya itu dengan tangan yang berniat menaruh piring pada tempatnya. Prang! Kinara terkejut mendengar suara piring yang jatuh ke lantai. Ia menatap wajah Gilang yang terlihat dari samping. Ada apa dengannya? Batin Kinara bertanya-tanya, dan terkejut saat tiba-tiba Gilang berlari ke kamarnya.